karena ini terkait tentang Eiger dan MS, mungkin apakah pihak daripada Eiger ini kooperatif dalam hal ini, ya? Apakah sudah ada kesepakatan dengan pihak Eiger mengenai lahan-lahan MS yang dicaplok oleh Eiger? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya ada kesepakatan, cuma Berarti kesepakatan sudah ada artinya kesepakatan. artinya gini. Oke. Artinya pihak Eiger ini kooperatif sampai sekarang. Tapi kenapa karena kooperatifnya tersebut kayaknya yang tadi Pak Ikhwan jelaskan bahwasanya ya posnya MS masih seperti itu aja gitu loh. Padahal katanya kooperatif. Ya justru itu, makanya kita selama ini sebenarnya berhubungan dengan pihak Eiger dengan melalui pengacaranya itu berhubungan dengan baik ya. Ini tanpa pengetahuan Direktur Pak Roni Lukito ya, selaku pemilik Eiger. Nah, kita hanya melalui pengacara. Nah, kita juga tidak tahu apakah hal-hal ini sampai ke pihak Direktur, ke pemiliknya langsung, Pak Roni Lukito. Nah, ada beberapa hal, ada beberapa poin yang kami kemarin sampaikan melalui surat, ada 6 poin terkait permasalahan kami dengan pihak Eiger. Karena kami sudah berbesar hati sebenarnya untuk kemudian pindah ya, dan pihak Eiger mengambil lahan kami. Ya, kami pindah dan kami dijanjikan akan diganti pos ya, pos dan tanah yang saat itu kita niatkan untuk pembuatan rumah sehat ya Habib. Jadi rumah sehat ini di dalam isi perjanjian itu menjadi tanggung jawab Eiger juga dan memberikan keluasaan untuk negosiasi dengan pihak PTPN agar lahan rumah sehat yang awalnya dimiliki Markas Syariah diganti dengan lahan yang dimiliki oleh pihak Eiger. Nah, memang sudah berjalan saat ini dan sudah disiapkan untuk pos 1 ya, untuk pos 1 MS di depan. Namun gambar marketnya yang tadinya begitu ideal sekarang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, makanya kami agak keberatan sebenarnya dengan kondisi yang seperti ini, dan kesannya pihak Eiger menelantarkan komitmen yang sudah kita sepakati. Karena artinya berarti gini. Ya, silakan Habib. Artinya selama 4 tahun itu PT Eiger mengkhianati daripada perjanjian tersebut apa bagaimana ya? Jadi dari tahun 2002 sebenarnya kita sudah membuat kesepakatan, bukan 4 tahun ya, 4 tahun awal-awalnya ya. Jadi 2002 itu sudah disepakati sebetulnya. Pihak Eiger sudah menjawab, udah ada kesepakatan ya. Ya, sudah ada kesepakatan. Ada kesepakatannya, ini bisa kita nanti kita foto, kita sampaikan ya. Jadi pada saat itu ditandatangani pada tanggal 27 April 2022. Ya, ditandatangani oleh pihak MS yaitu Habib Muhammad Alatos dan pihak Eiger oleh Pak Roni Lukito selaku pemilik dan direktur PT Eiger. Nah, di dalam kesepakatan ini, makanya ini dituangkan tentang hak dan kewajiban begitu. Makanya kita bersedia untuk kemudian pindah dengan kesepakatan pihak Eiger harus mengganti lahan kita. Dan itu sudah sepakati. Nah, cuma pos yang kita minta ya, sebagaimana mestinya pos yang harus dibangun oleh pihak Eiger tidak sesuai. Begitu. Sementara posnya Eiger mewah luar biasa, dan posnya OPS seperti pos satpam begitu yang terlantar begitu. Itu yang kami keberatan. Berarti kalau dihitung lah sudah 2 tahun lebih ya untuk proses pembangunannya, harusnya sudah siap untuk diselesaikan oleh pihak Eiger. Berarti namun sampai hari ini belum diselesaikan. Berarti sampai sekarang markas pos daripada markas MS tersebut sampai sekarang belum ada pembangunan lagi. Ya, sudah ada pembangunan, cuma tidak sesuai dengan progres market yang harusnya itu sesuai dengan spesifikasi dari insinyur MS. Jadi kita ada gambar, ada market yang buat oleh insinyur Pak Idrus ya. Nah, sudah ada gambar, cuma gambar itu tidak sesuai dengan pembangunan yang dilakukan oleh pihak Eiger.
Oke, oke, oke. Nah, saya mungkin menyangkut terkait tentang Imam Besar Habib Rizik. Bagaimana sih sikap daripada Habib Rizik ya mengenai hal ini? Ini sikap mengenai hal ini ya. Dan apakah lahan-lahan MS sudah diserahkan ke Yayasan Markas Syariah oleh HRS? Ya, jadi kalau terkait dengan lahan-lahan, makanya ada lahan-lahan yang masih tertunda ya, karena lahan kita sebenarnya ada sebagian juga diambil oleh pihak Seger. Nah, cuma karena Habib Rizik Hmm. berbesar hati dari awal kita ingin bertetangga dengan baik dengan Seger, nah makanya kemudian ada negosiasi yang dilakukan. Nah, di samping tadi lahan Hmm. yang untuk rumah sehat, ada lahan-lahan lain sebenarnya yang harus dikembalikan dan harus dikasih ke pihak MS dari pihak Eger begitu. Nah, sikap Habib Rizik Oke. sendiri sebenarnya beliau tidak terlalu merisaukan hal ini ya. Artinya beliau yakin pihak Eger komitmen untuk ini. Karena apa? Habib juga sudah meninjau sebenarnya lahan lahan yang yang akan digunakan oleh pihak Eger untuk wisata. Hmm. Dan kita juga Hmm. menyampaikan bahwa terkait dengan nanti ada wisata Eger di situ tidak boleh ada miras, tidak boleh ada tempat maksiat ya. Sebenarnya harus berdasarkan syariat. Itu sudah kita sampaikan dan pihak Eger bersepakat itu. Makanya di samping lahan untuk rumah sehat juga ada lahan yang untuk UMKM yang akan diberikan dan itu nanti kita akan bicarakan dengan masyarakat dan nanti akan dikelola oleh pihak MS untuk upaya usaha UMKM-nya. Nah, sebenarnya Habib Rizik Oh. mengapresiasi sebenarnya ya, mengapresiasi pihak Eger Hmm. kalau lahan itu nanti luasnya bisa dikembangkan sampai ke masjid ya. Nanti di masjid itu yang akan kita kelola juga di samping rumah sehat, masjid, UMKM di situ. Sehingga nanti terkontrol. Kontrol bahwa UMKM yang ada di situ adalah UMKM yang benar-benar syariat, bukan tempat maksiat. Hmm. Begitu. Karena ini kan menyangkut nanti objek wisata. Begitu. Oke. Karena ini terkait tentang Eiger dan MS, mungkin apakah pihak daripada Eiger ini kooperatif dalam hal ini? Ya, apakah sudah ada kesepakatan dengan pihak Eiger mengenai lahan-lahan MS yang dicaplok oleh Eiger? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya ada Tapi berarti kesepakatan, cuma berarti kesepakatan ya ah, sudah ada kesepakatan. artinya gini. Oke. Artinya pihak Eiger ini kooperatif sampai sekarang. Tapi kenapa karena kooperatifnya tersebut kayaknya yang tadi Pak Ikhwan jelaskan bahwasanya ya posnya MS masih seperti itu aja gitu loh. Padahal katanya kooperatif. Ya justru itu, makanya kita selama ini sebenarnya berhubungan dengan pihak Eger dengan melalui pengacaranya itu berhubungan dengan baik ya. Ini tanpa sepengetahuan Direktur Pak Roni Lucito ya, selaku pemilik Eger. Nah, kita hanya melalui pengacara. Nah, kita juga tidak tahu apakah hal-hal ini sampai ke pihak Direktur, ke pemiliknya langsung, Pak Roni Lucito.